dengan misalnya nama, tempat tanggal lahir, terus di sini pakai apa? Nama lengkap saya Imam Pinanto, sebagai jubel pelihara Candi Jago dan Candi Kidal lengkap, dan sudah diamanai menjadi Korwil Kabupaten dan Kota Malang, mencakup 22 candi itu yang tercatat dan puluhan yang belum tercatat. Untuk tanggal lahirnya, saya lahir tahun 1975, tanggal 9 bulan 7. Apa sih Pak Candi Jago itu sebenarnya? Kita flashback dari tahun pembangunan Candi Jago. Gini, Candi Jago sebenarnya ini kan orang membelokkan kata kan Mas. Gini, kata jago itu diambil dari kata jajagu ya. Dalam negara agama dan perarato itu memang banyak yang menyebutkan bahwa Candi Jago atau sekarang lebih kenal jago ya. Nah, kata jajagu inilah orang lidah orang Jawa biasanya nggak bisa ngomong jajagu, jadi jago. Itu pun kadang orang salah, dikira jago itu adalah ayam. Ya kan, padahal ini saling berkaitan, jajago dan jago ini. Jelaskan sedikit, jajago itu diartikan keagungan. Agungan itu apa? Karena candi inilah yang sudah mengadai agama lain dan mendominasi, istilahnya merukunkan dua keyakinan, keduanya dua gen yang selalu bunuh-pembunuhan, mulai dari zaman Ken Arok, Anusapati sampai beliaunya ini. Makanya Candi Jajago ini satu-satunya candi yang mempunyai dua tangga satu pintu. Maksudnya tadi ini ya juga tadi ya, nggak ada dalaman itu, nggak ada keras itu, nggak ada. Dua tangga itu adalah dua gen antara gen Tunggul Ametung sama gen Ken Arok. Kenapa? Supaya rukun nggak bunuh-pembunuhan terus dibuatlah Candi Jajago ini. Sangat agung dan di masa Wisnuwardana inilah masa keemasan Tumapel Singosari. Sebenarnya kerajaan Singosari itu nggak ada loh ya, berhubung Belanda mencatatkannya Candi Singosari itu lebih dikenal kerajaannya Singosari, padahal kerajaannya yang betul-betul Tumapel atau orang Jawa bilangnya Tumapel ya. Nah disinilah makanya kita, apalagi kejenengan-jenengan terutama generasi muda, jangan langsung ditelan mentah-mentah, telaah dulu apa yang dikatakan Belanda. Mungkin jadi ini kan seperti kita sekarang langsung bisa berhadapan, itu kan lebih jelas, nggak menurut narasi-narasi yang mungkin beda jauh apa yang terjadi di lokasi ya itu. Nah itu kata jajago yang diartikan keagungan. Nah kata jago itu bukan ayam, jago itu adalah orang pinilih, orang pilihan. Mungkin jenengan presiden sekarang saya jago, nah, nama siapa, saya wali kota, bupati, seperti itulah. Nah beliaunya lah yang ditetapkan atau yang dinyatakan sebagai manusia setengah dewa, dan ini pun kerukunan dua gen ini tadi yang sampai akhirnya bisa membuat kerajaan Tumapel sangat kuat. Gen Ken Arok sama gen Tunggul Ametung yang dua tangga, dua gen satu tujuan. Waktu di sana pun unik, nggak ada patih, dua-duanya menjadi raja antara Wisnuwardana dan adiknya yaitu Mahesa Cempaka. Selanjutnya, kapan berdirinya Candi Jago spesifiknya? Berdirinya Candi Jago kembali lagi tidak katakan ya, tapi itu bisa ditelisik memang dalam berbagai macam catatan, terutama investasi dan selatan. Di era ini kan Candi Jago ada dua pembuatan atau dua tahapan pembangunan ya. Di tahun 1268 ini di era Tumapel ini dibangunlah candi ini, diyakini belum selesai ya, Nah, era Majapahit zaman Hayam Wuruk Gajah Mada kan beliaunya sering keliling atau sowan ke leluhur dan senang menginstruksi ulang bangunan leluhur yang belum selesai, termasuk Candi Jajago ini. Buktinya apa? Relief yang dipasang di Candi Jajago ini banyak relief yang terpahatkan gambar di era Majapahit disebut Surya Majapahit, tapi di era sebelumnya apalagi era Malangan disebut Nawasanga ya, sama maksudnya sama, 8 penjuru mata angin, 1 punjer ya. Kalau di diri kita nanti wujudnya 9 lubang. Di Islam adanya 9 wali, di angka adanya 0 sampai 9, nggak ada 10.
pendirinya itu siapa, sama dia itu sebagai apa sih kok bisa mendirikan Candi Jago ini Pak? Ya. Pendiri dari Candi Sejago adalah putra tercinta beliaunya, yaitu Joko Dolok dengan gelar rajanya Kertanegara yang didharmakan di Candi Satorenggo Singosari. Ya, pendiri tadi ya kan Kertanegara putra beliaunya itu di era pendiri yang pertama di era Tumapel tadi kan. Lagi-lagi belum selesai di era Majapahit. Itu seorang arsitektur yang luar biasa, namanya Resi Aditya atau lebih dikenal Raja Aditya Warman dari Kertanegara Sumatera. Beliaunya lah yang mengukir atau mengarsiteki penyelesaian Candi Jago ini. Itu jadi ada dua antara putra beliaunya yaitu Kertanegara di era Tumapel Singosari, di era Majapahit Resi Aditya atau lebih dikenal Raja Aditya Warman itu. Selanjutnya tentang lokasi Pak, lokasinya Candi Jago ini di mana? Sebelum di ini ya Pak, di Tumpang, mungkin spesifiknya dulu itu di zaman Majapahit atau Belanda itu di mana untuk lokasinya? Untuk lokasi kan memang tetap ya kita nggak bisa ngotak adik itu ya letaknya di sini, tapi di era kerajaan itu kan ada disebut tanah sima, tanah suci. Setiap mau mendirikan sebuah candi, entah itu begawan, resi, brahmana, para juru agama yang dekat dengan yang kuasa berdoa bersama. Ya, Ya, mungkin terakhir harapan Bapak sendiri terhadap Candi Jago ini mungkin dari segi apa ya Pak ya? Dari nanti wisatawannya mungkin dari berbagai sisi dari Bapak. Ya. Ini pertama saya berterima kasih terutama penjenengan-jenengan generasi muda yang sudah mau peduli, mau belajar, mungkin kasarnya mau menjenguk lah walaupun hanya sebatas tumpukan batu. Maka jangan belajar secara banyak. Terima kasih, mungkin sudah banyak teman-teman muda yang sudah peduli. Terus keduanya saya berpesan, jangan sekali-kali merupakan jasmani. Kepada generasi muda, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Jadi jas. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar secara leluhurnya dan mau menghargai jasa para pahlawan. Bila yang mungkin generasi saya mengibarkan bendera merah putih sekarang sudah males, apalagi ya jujur aja. Apalagi masalah peradaban, tatanan, mengapa sih kita selalu belajar ke arah barat? Dan kita tatanya sudah sangat luar biasa. Dan kita bisa belajar baca tatan itu yang sudah dicontohkan oleh penduduk kita. Mungkin pesan saya.